pemirsa Tempo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Teras Negeri Tempo bersama saya, Mitra Tarigan. Program Teras Negeri Tempo ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pejabat Bupati Tegal, Bapak Agus Tiarsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Bapak izin saya bacakan profil singkat Bapak kepada pemirsa Tempo sekalian. Bapak Agus Tiarsyah ini lahir di Aceh pada 11 Agustus 1970. Beliau dilantik menjadi pejabat Bupati Tegal pada 7 Januari 2024. Kabupaten Tegal memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti lahan pertanian yang subur dan juga potensi pariwisata yang tentu saja sangat menarik. Dengan memanfaatkan sumber daya ini secara optimal, Kabupaten Tegal dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat ekonomi lokal. Dalam periode kepemimpinannya, Bapak Agus Tiarsyah menitik beratkan pada program-program pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan juga inklusivitas. Contohnya saja, meningkatkan sinergi program pemerintah dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, meningkatkan layanan keluarga berencana, dan juga mengentaskan kemiskinan ekstrem dan serta menurunkan angka stunting dengan berfokus pada wilayah kecamatan. Ada juga kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat. Yang tak kalah menarik adalah mengelaborasi sektor pariwisatanya. Waduh, untuk mengetahui segala kegiatan di Kabupaten Tegal, mari kita lanjut saja berbincang dengan Pak Agus Tiarsyah, Bapak. Ya. Banyak sekali ya Pak sebenarnya programnya ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dalam hal sumber daya alam nih Pak, kita langsung ngobrol nih Pak. Apa nih Pak kira-kira kegiatan fokus Bapak untuk mengoptimalkan sumber daya alam kita di Kabupaten Tegal Pak? Iya, terima kasih Mbak Mitra. Salam, selamat pagi seluruh para pemirsa Tempo yang berada dimanapun di seluruh Nusantara. Senang saya bisa hadir di kesempatan pagi ini, bisa berbagi ini. Saya pikir Indonesia negeri yang luar biasa kaya. Pastinya, kita kaya sekali. Terus kita punya masyarakat yang pintar-pintar, punya masyarakat yang kritis, yang ingin hidup lebih baik, yang dengan hidup yang lebih baik, mereka bisa memberikan kontribusi untuk negeri ini, ya berbagi dengan seluruh masyarakat. Itu kan cita-cita luhur yang ada di seluruh masyarakat warga negara Indonesia. Saya 3 bulan lebih sudah menjabat sebagai pejabat Bupati Tegal, yang beberapa hari lagi itu genap 4 bulan, ya tentunya itu waktu yang singkat tapi sebenarnya panjang pada saat kita mampu melihat dengan cepat sumber daya alam yang ada di daerah kita, khususnya di tempat saya di Kabupaten Tegal. Menjadi singkat, rasanya cukup waktu tidak ini untuk bagaimana kita menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, di memanfaatkan seluruh sumber daya alam ini untuk bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kabupaten Tegal punya lautan hingga gunung. Oke. Jadi seluruh yang diimpikan oleh kepala daerah kita punya. Kita punya lautan yang para nelayannya hidup dari penghasilan teri nasi, teri Jawa, dan yang kemudian juga diolah menjadi terasi. Jadi ini sebenarnya adalah potensi yang sangat besar untuk bisa mensejahterakan para nelayan. Bukan hanya para nelayan, tetapi istri nelayan, anak-anak nelayan, dan unit-unit koperasi yang ada di para nelayan itu juga bisa didorong sebenarnya untuk bisa lebih besar. Sudah optimalkah proses pengelolaan sumber daya alam di pesisir di Kabupaten Tegal? Belum menurut saya. Maka untuk itu saya juga sudah menyiapkan blueprint bagaimana agar para nelayan, ya kemudian kehidupan di pesisir itu bisa juga tumbuh dengan baik, sejahtera, sehingga bukan hanya kita memikirkan mengundang bagaimana masyarakat luar untuk hadir di pesisir kita untuk menikmati wisata, tetapi juga masyarakat yang ada di situ menjadi bagian yang hidupnya sejahtera, sehingga siapapun yang datang bisa mereka sambut dengan baik, dengan senyuman. Itu persoalan yang ada di pesisir yang harus kita selesaikan. Packagingnya, mengemasnya, bagaimana memasarkannya, kemudian tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi untuk kebutuhan
baik itu kebutuhan di kabupaten kota sekitar, bahkan mungkin kebutuhan nasional, bahkan mungkin kita bisa lakukan ekspor keluar. Cukupkah? Cukup, sangat cukup. Nah, tetapi hari ini itu belum dikelola dengan baik sehingga kita berkoordinasi beberapa hari yang lalu dengan Kementerian KKP untuk bisa bagaimana mensinergikan antara kementerian, provinsi, dan kabupaten untuk bisa mendorong itu lebih besar. Itu yang ada di pantai, ya. Kemudian kita naik ke tengah sebelum ke gunungnya ini. Ya, kita punya apa saking namanya? banyaknya sumber daya alamnya kita ya, Pak Betul, ya. betul. Nah, kita naik ke tengah di Selawi, kemudian kita di kecamatan-kecamatan di sekitarnya, Talang dan sebagainya. Kita punya sumber daya alam yang pertama di situ persawahan, sawah-sawah yang luar biasa Padi, ya. subur, padi, sehingga pada saat terjadi proses gejolak kemarin menjelang Lebaran dan sebagainya, beberapa daerah itu beras naik, kita bisa mengamankan kondisi itu. Karena kita memang cukup secara stok dan kita bisa menjaga bagaimana kebutuhan akan beras dan cabai dan sebagainya itu memang cukup. Karena memang petani-petani kita itu kita jaga, kemudian kita bantu untuk proses pemupukan. Persoalan di lahan-lahan seperti itu adalah biasanya di waktu-waktu tertentu para petani sering kehilangan pupuk. Sebelum pupuk bantuan itu datang, sampai biasanya pupuk-pupuk yang lain juga hilang dari petani di pasar. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan LH, ya, mengoptimalkan LH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan sampah-sampah bisa diolah menjadi pupuk-pupuk organik ya. Iya, kita merencanakan beberapa lokasi-lokasi yang sawahnya besar, kita akan bangun pabrik-pabrik mini untuk pengolahan pupuk itu. Sehingga saat pupuk bantuan belum sampai, pupuk yang umum sudah hilang dari pasar, petani tidak akan pernah kehilangan pupuknya karena pemerintah sudah menyiapkan itu. Itu juga bagian yang kita rencanakan untuk kita bisa menjaga kestabilan harga di beras dan kesejahteraan petani. Saya juga harus concern ini terhadap bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tegal. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk kondisi di Kabupaten Tegal itu yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, ya, oleh para pengusaha, oleh para investor, bahwa sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tegal itu terlahir punya kecakapan, kemampuan ini olah tangannya itu terhadap logam dan tembaga. Sehingga beberapa waktu yang lalu saat saya dilantik juga kita mendapatkan bahwa angka pengangguran, jumlah pengangguran di Tegal itu cukup tinggi. Nah, kan tidak match dengan kondisi bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu tahu bahwa masyarakat Kabupaten Tegal itu punya kemampuan dalam pengolahan kecakapan pengolahan logam dan tembaga, tetapi di sisi lain angka pengangguran cukup tinggi. Nah, artinya bahwa sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan investasi terkait dengan bagaimana pengolahan logam, menjadikan logam dan tembaga ini menjadi produk yang siap pakai, sebenarnya SDM yang harus dicari ini adalah SDM yang ada di Tegal. Karena mereka tidak perlu latihan yang banyak, yang lama, karena secara bakat, mereka secara turun-temurun punya kemampuan itu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita mengadakan job fair. Mengundang perusahaan-perusahaan dari Jepang dan sebagainya untuk hadir dari Singapura, ya, untuk hadir di Tegal, untuk kita sampaikan bagaimana kecakapan sumber daya manusia yang ada di Tegal, kemudian apa yang bisa dibantu untuk mereka, dan akhirnya kita dapatkan ini. Beberapa perusahaan akan masuk ke kita, ke Tegal, karena mereka tidak repot lagi mencari SDM-nya. SDM-nya tinggal kita latih sebentar di BLK kita, mungkin hanya 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, mereka langsung bisa mensupport perusahaan itu. Salah satunya nih Mbak, yang tidak semua orang tahu, bahwa sebagian dari spare part Zenith itu dibuatnya di Tegal. Zenith mobil baru, iya, itu dibuatnya di Tegal. Motor-motor yang kita pakai Honda itu 80% itu spare partnya
dibuatnya di Tegal. Kita dengarnya kan cuma warteg ya, tapi Iya. ternyata keahlian-keahlian ini harusnya Iya. bisa banget diangkat ya Pak ya. Nah, kenapa itu tidak diangkat? Makanya saya menyampaikan kepada teman-teman, yuk kita bangun SMK logam terbaik di Indonesia itu harusnya ada di Setuju. Tegal. Sehingga di Jabodetabek, di Jawa, Bali dan sebagainya, kalau ingin belajar di sekolah di SMK yang Tegal. nanti Anda akan lahir sebagai ahli logam tembaga yang baik, Anda harus ambil SMK-nya di Tegal. Setelah itu silakan Anda kuliah di teknik, kemudian Anda kuliah di luar negeri, tapi cikal bakal Anda menjadi ahli logam dan tembaga yang baik, itu seharusnya ada di Tegal. Dan kita sedang menyiapkan untuk jadi Wow. SMK itu di Tegal. Selain juga karena itu leluhurnya sudah ahli ya Pak ya, betul. ahlinya sudah semakin banyak. Waduh menarik sekali nih urusan. Akhirnya harus ada sesi khusus nih Pak urusan keahlian Siap, kecakapan siap, sumber iya, daya manusia iya, dari Tegal ini iya. Pak. Kita beralih ke layanan umum nih Pak, layanan. Satu lagi tadi yang apa saya lagi tuh, Pak? lupa. Setelah Oh, kita darat, pegunungan kita ya? naik pegunungan. Oke, boleh, Pak. Silakan, Pak. Nah, Pegunungan sedikit seperti saja. apa? Karena ini sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, kita punya guci. Iya, pemandian air Iya, panas ya, Pak, pemandian ya. air panas yang tidak ada aroma belerangnya, tetapi panasnya cukup dan luasan dari air panas itu cukup luas. Ya, cukup luas. Sampai 2-3 desa itu masih keluar air panasnya yang cukup untuk mendapatkan sebuah kalau wisatawan yang datang ke sana itu mereka mandi di air Ya, pancuran supaya dapatkan hidroterapi lah dari air panas yang ngucur itu kan menjadi rileks, menjadi kita itu lebih fit dan itu ada di Guci. Tetapi persoalannya adalah yang saya pikir harus kita benahi. Saya hari ini dapatkan angkanya flat rata-rata 10 sampai 12 miliar setiap tahun Dari pariwisata ini. dari pariwisata dan ini yang Oke. tertinggi 10-12 miliar. Ya, Nah, saya coba simulasi, perhitungan saya 30-40 miliar bisa kita dapat mulai tahun depan dan berikutnya. Kita sedang siapkan ini. Salah satunya adalah membangun fasilitas jalan, pasar yang bersih. Wisatawan tidak suka dengan pasar yang kotor, harus bersih, terhindar dari sampah. Sungai-sungai yang juga terbebas dari sampah. Kemudian membangun fasilitas bagi para pendaki, bagi para wisatawan yang datang sana, penginapan, tempat parkir, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan yang terjadi di area parkir itu menjadi lebih artinya meningkatkan kita pastikan keamanan dan keamanan kenyamanan ya kita Pak ya. siapkan dan ini sudah kita siapkan draftnya. Mudah-mudahan kita bisa paparkan di Kementerian Pariwisata sehingga bisa mendapatkan dukungan secara nasional. Karena di Indonesia saya belum menemukan, kecuali ada nanti yang saya temukan, ada yang menyampaikan kepada saya bahwa di Indonesia ada yang seperti Guci. Tetapi saya belum dapatkan ini. Kalau di tempat lain ada air panas, aroma belerangnya ada. Cukup Di tinggi. sini tidak ada aroma belerangnya. Kalaupun ada air panas, mungkin jangkauannya kecil. Ini jangkauannya cukup luas. Sehingga beberapa permainan, kemudian khusus yang mau terapi, khusus anak-anak yang mau mandi, semuanya Bisa air hangat dan tidak perlu ada pemanas. Nah, jadi ini kelebihan-kelebihan yang ada di Guci yang bisa kita kembangkan menjadi titik awal untuk bisa memastikan Guci ini bukan hanya menjadi wisata Jawa Tengah, tapi menjadi wisata kebanggaan kita, wisata Indonesia. Pastinya. Itu salah satu yang kita Pastinya. dorong. Saya pernah ke Gucci Brand itu menarik banget sih Pak. Iya. Walaupun udah agak lama kayak kita perlu main lagi nih ke sana deh Harus Pak ya. ke sana, kita Harus undang main ini. lagi. Iya. Baik, Pak, tadi soal sumber daya alam Pak yang cukup luas sekali Pak. Kalau boleh tahu sekarang dari segi pelayanan publik Pak, apa kira-kira nih inovasi yang sudah Bapak siapkan Pak? Ya, yang pertama bahwa proses kita sudah membentuk sekarang, salah satu yang saya dorong dari Kadis Permades itu adalah membentuk desa-desa tematik. Jadi desa-desa tematik itu selama ini kan pembagian anggaran ke desa itu sama rata. Dapat bantuan dari pusat, dapat bantuan dan kita bagi sama rata. Sehingga sedikit tidak mempercepat sebenarnya. Jadi kalau sudah tematik kita sudah jelaskan ini desa yang tematiknya digital melayani. Jadi persoalan digital, persoalan anggaran ke digital ini bisa kita fokuskan kemari. Sehingga ini bisa menjadi desa contoh model. Kalau nanti desa lain ingin mencontoh, ya lihat desa ini gitu. Nah, nanti mungkin ada desa yang kita anggap punya potensi duriannya bagus. Iya. Ya, jadi duriannya bagus. Nah, ini yang kita bangun. Jangan semua desa kita beri anggaran untuk bibit durian. Oke. Jadi kita fokus ke desa ini. Nah, bagaimana durian itu berbuah dengan cepat, bagaimana packagingnya, bagaimana memasarkannya. Kalau desa lain mau belajar, datanglah ke desa ini.
Jadi membangun desa-desa dengan one village, one commodity ini menjadi sangat Artinya penting. sesuai keunggulan masing-masing desa ya Pak Iya, ya? betul. Sehingga dengan dampak seperti itu, desa itu menjadi makmur. Pada saat desa itu menjadi makmur, desa itu menjadi cukup anggarannya, dia pasti akan cukup melakukan proses pelayanan. Itu satu sisi untuk pembangunan di desa. Jadi bangun dulu komoditi yang bagus, kemudian cukup anggaran karena dia cukup pemasukan. Pada dasar cukup anggaran, dia cukup berbagi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desanya. Jadi tidak parsial. Itu satu. Kemudian yang berikutnya secara umum yang sedang kita benahi adalah perizinan. Perizinan ini menjadi persoalan. Saya menjadi ikut Lemhanas di tahun lalu. Kita 7 bulan di pelatihan di Lemhanas ya. Nah, di Lemhanas kan salah satunya kita diajarkan ya bagaimana ekonomi itu tumbuh dengan baik. Nah, salah satu kita belajar tidak hanya bagaimana ekonomi yang ada di nasional, tetapi ekonomi di global dan dunia. Di beberapa belahan dunia lain, di negara-negara lain, perizinan itu memang dipermudah dengan memastikan bahwa dia tidak mengganggu keutuhan negara. Nah, ini juga yang harus kita perbaiki sebenarnya di perizinan di kita. Di beberapa negara itu para investor datang, mereka mau membangun apa, menyedot tenaga kerja itu berapa, dan berapa lama mereka membangun industrinya untuk bisa produknya jadi, itu dikawal oleh pemerintah. Jadi bukan hanya izin, sehingga justru pada saat investor itu masuk ke negara itu, pemerintah justru bukan menanya izinmu kapan, lengkapi izinmu, bukan. Kapan kamu beroperasi? Oke. Karena pada saat dia mampu beroperasi dengan cepat, tenaga kerja tersedot. Penyerapan tenaga kerja selesai. Jadi agar penyerapan tenaga kerja itu cepat selesai, maka pemerintah harus membantu proses percepatannya. Investor tidak dipusingkan dengan proses dokumen perizinannya. Pemerintah membantu proses dokumen perizinannya. Investor tuh hanya memikirkan bagaimana pabriknya berdiri, menyedot tenaga kerja, memberikan pelatihannya, dan meningkatkan kualitas dari produk yang akan dia keluarkan. Perbedaan itu harus segera signifikan sekali ya urusan perizinan harus ini kita ya, Pak. selesaikan. Nah, maka salah satu adalah saya bulan lalu ketemu dengan investor dari luar. Dia sudah buka di Vietnam sebanyak 40 usahanya, di Malaysia 20. Di bidang apa, Pak? Ya, di bidang produksi sepatu ya. Produksi sepatu, pakaian yang tapi harus ekspor keluar gitu. Nah, mereka produksi di Vietnam tidak bisa jual di Vietnam, tapi mereka jual keluar. Mereka produksi ke Indonesia, mereka produksi di Malaysia tidak bisa jual ke Malaysia, mereka jual ke negaranya. Jadi kita menerima dari Vietnam dan dari Malaysia, tapi saat nanti pabriknya ada di sini, Vietnam menerima dari kita. Nah, begitu konsep ini mereka, konsep perputaran ekonomi mereka. Nah, saya tanya, ini yang pertama di Indonesia? Iya, Pak Bupati. Berapa tenaga kerja yang akan tersedot? 35.000. Wow, luar biasa itu. Berapa persen yang bisa kami pastikan bahwa itu adalah tenaga dari tempat kami yang akan bekerja? 80% minimal, Pak Bupati. Luar biasa menurut saya. Nah, terus sudah berapa lama melakukan proses perizinan ini? Sudah berbulan-bulan, Pak Bupati. Nah, sehingga mereka belum bisa berproduksi nih. Karena mengurus perizinan kita yang birokrasinya memang cukup lama. Nah, saya bilang, saya pastikan bahwa kami akan hadir. Kami akan bantu di proses perizinan. Tolong fokus di produksi dan tolong fokus di tenaga kerja yang akan membantu perusahaan ini nanti bekerja. Artinya saat kami bantu di perizinan, perusahaan tolong bantu proses pelatihannya dilakukan dari sekarang terhadap tenaga kerja yang akan dipilih. Dan ini pada saat nanti mampu menyelesaikan proses penerimaan tenaga kerja ini pengangguran, dampak dari pengangguran turun, pasti kemiskinan juga turun. Kemiskinan ekstrim juga turun. Stunting juga turun. Nah, jadi dia sebenarnya menyelesaikan stunting, menyelesaikan kemiskinan, selesaikanlah pengangguran. Jadi nggak perlu ngejar stunting habis-habisan, nggak perlu ngejar kemiskinan habis-habisan, karena dia bisa diselesaikan dengan pengangguran. Kejar dulu pengangguran dengan optimal, yang lain ini otomatis akan terselesaikan. Efek dominonya tinggi ya, Pak. Efek dominonya tinggi. Jadi kita hanya fokus menyelesaikan stunting yang sudah terjadi sebelum itu. Kita hanya bagaimana menyelesaikan kemiskinan yang sudah terjadi sebelum itu.
rumah tidak layak huni dan sebagainya bisa kita. Tetapi ke depan rumah tidak layak huni tidak akan ada lagi yang baru. Stunting anak-anak yang lahir baru sudah tidak ada lagi. Karena ekonomi berputar ya Pak Sudah ya. ekonomi sudah jadi lingkar sederhananya pusatnya itu saya pikir ada di situ. Pak, berarti harus diikutin juga dong Pak dari segi pengawasannya ya Pak ya, tentu Betul, saja ya Pak betul. ya. Dia AMDAL lingkungannya semuanya harus kita perhatikan. Nah, mungkin makanya kita harus tanya dulu dia investasinya di bidang apa, bagian apa, berdampak terhadap limbah atau tidak. Ya, Ya. pastinya. Dan kemudian semua OPD saya pikir bukan hanya dari PTSP saja yang harus memikirkan bagaimana tentang perizinan ini, tetapi semua. Salah satu saya sampaikan juga, kalau kita melihat di beberapa negara luar, ada industri besar, pasti UMKM di sekitarnya itu tumbuh. Benar. Nah, tumbuh tuh. Para pegawai yang belanja, beli sesuatu, kemudian oleh-oleh, kemudian orang yang datang, harus tumbuh. Jadi itu tidak boleh dibatasi hanya dari persoalan itu, tapi kita bagaimana berpikir untuk bisa semua OPD itu ikut terlibat di dalam itu, dia beri kontribusi apa. Jadi efek domino dari sebuah industri yang ada itu saya pikir besar sekali. Pastinya Pak, pastinya. Nah, untuk meningkatkan ekonomi dan memberikan perizinan yang mudah lah kepada para investor ini butuh infrastruktur Pak. Ini seperti apa nih Pak infrastruktur dasar khususnya di kawasan Tegal Pak, dan mungkin apa yang sudah direncanakan Pak? Ya, kalau terkait dengan perizinan, yang pertama adalah saya melihatnya adalah SDM internal. SDM yang ada di pemerintah. Mereka harus diberikan bekal yang cukup, pemahaman, diklat, sehingga mereka tahu nih. Tidak semua orang dengan cepat memahami sebuah aturan. Dia akan kaku dengan aturan. Padahal aturan dibuat adalah untuk memudahkan proses eksekusi di lapangan dengan tidak melanggar rambu-rambu. Orang-orang yang kaku kemudian membuat semua kegiatan-kegiatan di lapangan itu menjadi tidak mudah. Lantas masyarakat melihatnya, wah, itu ada aturan. Justru aturan ini membuat kami masyarakat ini jadi tidak cepat mendapatkan sesuatu yang harusnya didapatkan. Pemahaman itu akan menjadi modal awal, ya. Nah, pemahaman kepada SDM yang ada di internal di pemerintah daerah menjadi kunci awal untuk melaksanakan bagaimana perizinan itu mudah dilaksanakan. Jadi bupati yang ingin daerahnya tumbuh investasi yang besar, maka langkah yang pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan internal, SDM yang ada di internal. Cukup tidak mereka memahami aturan yang ada dan bagaimana aturan itu diimplementasikan di lapangan. Yang kedua, regulasi. Regulasi yang tumpang tindih. Kemudian regulasi yang tidak saling nih, itu harus segera diperbaiki, dikomunikasikan dengan DPR, dikomunikasikan dengan semua kementerian agar kita itu mendapatkan perlindungan dari percepatan yang kita lakukan di lapangan. Nah, ini perlu kita juga harus pastikan, siapkan. Kemudian dalam setiap proses pembangunan ini saya selalu ngobrol nih dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kajari ini. Ini menjadi benar-benar tim yang harus kuat nih, harus solid ini. Jadi pada saat kita mendiskusikan, ini ada kondisi di lapangan, kita harus melakukan percepatan di sini. Tetapi aturannya itu begini. Nah, boleh tidak aturan ini tidak kita laksanakan hari ini, tetapi kita laksanakan di bulan depan. Kita harus menyelesaikan ini. Bagaimana nih perlindungan hukumnya, bagaimana dampak hukumnya itu, karena itu diskusi yang selalu kita lakukan bersama-sama, maka kita tidak pernah khawatir melakukan itu. Karena kita tahu keputusan ini kita buat bersama, kemudian legal opinion dari itu kita bangun, jadi kita tahu, wah ini boleh, ini tidak boleh, ini harus segera kita jalankan. Pastinya. Kita harus perbaikan. Jadi persoalan SDM yang di dalam persoalan regulasi dan persoalan komunikasi antar lembaga menjadi hal yang paling prinsip. 3 hal ini menjadi kata kunci untuk kita membangun proses pelayanan perizinan untuk menyelesaikan yang tadi, kemiskinan, pengangguran, stunting. Nah, kita harus selesaikan dan muaranya dari 3 ini. Tapi ketiga hal ini menjadi kata kunci yang harus mampu dianalisa dan dibaca oleh para bupati wali kota. Setuju banget Pak. Itu dari segi infrastruktur urusan perizinan Pak. Tapi kalau misalnya urusan jalan Pak, infrastruktur perjalanan, kita tahu bahwa Tegal ini salah satu yang tinggi ya perlintasannya ya Pak ya. Nah, ekonomi juga butuh Pak ya urusan infrastruktur ini. Ini seperti apa nih Pak kira-kira Pak? Saya menyampaikan
bahwa pengaduan bupati yang tertinggi, lapor bupati yang tertinggi itu adalah masalah jalan di Tegal. Oke. Saya coba tanya kepada para bupati wali kota yang lain, mereka punya punya ini yang sama lah. Kecuali mungkin di Concern yang beberapa sama kota, ya di beberapa kota. Tapi kalau untuk kabupaten hampir rata-rata bahwa jalan dan PJU, ya penerangan jalan umum itu menjadi dua hal pengaduan yang paling tinggi. Nyaris hampir setiap hari saya mendapatkan pengaduan tentang jalan. Pertanyaannya, apakah jalan itu tidak diperbaiki oleh bupati-bupati sebelumnya? Diperbaiki. Pastilah. Diperbaiki. Terus kenapa masih ada jalan yang rusak dan masih ada jalan yang tidak terperbaiki? Saya coba turun ke lapangan, kita sampai ke tempat-tempat yang jalan yang sudah berapa tahun tidak diperbaiki, tidak tersentuh perbaikan. Kemudian kita sampai ke lokasi-lokasi di mana para petani mengeluhkan tentang jalan-jalan akses untuk memasarkan, mendistribusikan lahan pertaniannya tidak bisa berjalan dengan baik karena jalan yang tidak baik. Bersama Pak Kapolres, bersama Pak Dandim kita sampai di lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang tidak baik. Saya menyimpulkan dan saya menyiapkan langkah-langkah seperti ini, Pak. Yang pertama bahwa kita harus menetapkan prioritas jalan yang tidak tersentuh itu dalam 3 kategori. Kalau saya saat ini melakukannya, 7 tahun ke atas, 5 sampai 7 tahun, dan di bawah 5 tahun. Dan di bawah 5 tahun. Sehingga kita bisa tahu bahwa kalau jalan itu baru diperbaiki kita datang lagi, berarti ada persoalan yang di jalan. Artinya bahwa tim kita lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Artinya lebih bagus jalan yang rusak ini diselesaikan 7 kilo, tetapi dengan kualitas yang tidak baik, daripada menyelesaikan hanya 2 kilo, tapi dengan kualitas yang baik. Nah, jadi pengerjaan jalan itu harus dipastikan 7 tahun, 5 tahun, supaya apa? Kita bisa menentukan tadi nih. Masyarakat menjerit nih, jalan kami rusak 10 kilo. Kita harus selesaikan 10 kilo, atau kita harus selesaikan 2 kilo. Kita selesaikan 10 kilo, tapi 2 tahun rusak lagi, atau kita selesaikan 2 kilo, tapi 20 tahun tidak rusak-rusak lagi. Ini harus menjadi data agar kita memastikan bahwa infrastruktur kita 5 tahun ke depan itu semua dalam kondisi baik. Tahun ini saya mengejar yang 7 tahun. Kalau nanti ada sisa anggaran, kita akan selesaikan yang 5 tahun. Mudah-mudahan selama saya PJ 5 tahun dan 7 tahun tidak ada lagi jalan di Tegal itu yang dalam kondisi rusak. Tentunya untuk menentukan kualitas yang saya sampaikan tadi karena bukan kuantitas, anggaran kita APBD kita terbatas, kita perlu dukungan dari provinsi dan kementerian. Kita sudah ke Kementerian PUPR, kita sudah ngobrolin ini. Kita sudah diskusikan ini bersama Kadis PUPR. Nah, nanti akan ada tim yang turun untuk bisa melihat, mengajarkan kita bagaimana cara menghitung jalan-jalan yang bisa tahan 15 sampai 20 tahun. Dilalui oleh truk, itu kualitas hitungan kita akan berbeda. Kemudian drainase jadi faktor kan? Jadi faktor drainase dan kemudian faktor-faktor di jalan-jalan yang berada di daerah-daerah pertanian. Para petani membuang lahan-lahan tanah-tanah sisa-sisa ini ke atas jalan dan itu merusak jalan. Edukasi terhadap petani dan sebagainya itu menjadi bagian satu siklus yang penting dalam proses pembangunan infrastruktur ini. Jadi melibatkan Kapetan, melibatkan LH itu dalam proses jalan, bukan hanya tugas PU. Nah, jadi membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas, menyampaikan kepada masyarakat kenapa jalannya tidak sepanjang yang mereka harapkan. Ya, tahun depan kita akan lanjutkan. Tetapi jalan yang kita buat berkualitas. Bukan kuantitas jumlah yang diselesaikan tapi 2 tahun rusak lagi. Tetapi jalan yang kita buat walaupun pendek, 20-15 tahun itu aman. Sehingga kita terus berlanjut membangun yang lain yang belum diselesaikan dengan mencari anggaran-anggaran dari manapun. Maka 3 tahun kemudian dari sejak saat ini kita punya jalan yang bagus semua, kita punya jalan yang kokoh, yang kuat, kemudian kita punya masyarakat yang sadar untuk menjaga jalannya agar tetap baik. Setuju banget Pak, kita dukung Pak. Kita dukung banget Pak. Tadi Pak, kesadaran masyarakat itu pastinya juga berhubungan dengan SDM masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini bagaimana dari segi pendidikan Pak? Apakah sudah ada inovasi lagi Pak, apa perencanaan-perencanaan untuk meningkatkan pendidikan kita? Walaupun kayak di Pulau Jawa nih pendidikan nggak terlalu bermasalah ya Pak ya, atau seperti apa Pak? Masyarakat ada 2 ini.
masyarakat yang hari ini berada dalam lingkungan pendidikan formal, masyarakat yang sudah lepas dari pendidikan formal, dan kemudian dia hidup menjadi bagian dari proses ekonomi kita. Kalau masyarakat yang berada di pendidikan formal, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman di Dikbud, yuk kita lihat hari ini. Seorang bupati sebenarnya harus mampu bersama kadisnya, bersama kadis Dikbud ini harus mampu melihat sebenarnya apakah para siswa yang dididik ini mau kita arahkan kemana. Bukan hanya terbelenggu di kurikulum. Yang paling bahaya adalah kita ini terbelenggu di kurikulum. Kurikulumnya begini, ya harus jalan begini. Padahal nanti begitu dia lepas dari pendidikannya, itu semua yang kurikulum tadi bisa berbeda kondisinya di lapangan. Berarti tidak menambah kearifan lokal itu berada di dalam, di luar kurikulum, tapi menjadi bagian dari pendidikan. Sebagai contoh, saya sampaikan kepada teman-teman di Dikbud ini, kepada para guru, para kepala sekolah, ya, para kabid, para kadis. Bapak Ibu saya bilang, pernah tidak memprediksi, ya, atau melihat hal inilah, lihatlah hari ini, lihat sekda, lihat kepala OPD, lihat anggota dewan yang pendidikannya di Tegal. Pernahkah Bapak Ibu memprediksi bahwa beliau akan menjadi pimpinan dewan? Pernahkah Bapak Ibu memprediksi beliau itu akan menjadi sekda, akan menjadi kepala OPD yang menentukan bagaimana Tegal ini maju atau tidak? Saya yakin tidak pernah Bapak Ibu prediksi. Karena Bapak Ibu terjebak dengan kurikulum. Ngajar matematika selesai, bahasa Inggris selesai, yang penting Anda tamat, setelah tamat Anda bekerja, kalau nasib Anda baik, alhamdulillah, kalau nasib Anda nggak baik, berdoa dan berjuang lagi. Kan itu yang terjadi dari jebakan kurikulum. Iya. Tetapi paling tidak saya bilang, mampu tidak Bapak Ibu memprediksi sekarang yang ada di sini nih. Dari siswa Bapak Ibu. Mana yang akan jadi atlet hebat? Mana yang akan jadi anggota dewan? Mana yang akan jadi sekda? Mana yang akan jadi bupati, wakil bupati? Seharusnya Bapak Ibu sudah tahu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, dengan mempelajari bagaimana tingkah lakunya, Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu sajikan ke dia. Kalau dia akan menjadi atlet yang hebat yang akan membawa nama harum Indonesia, Bapak Ibu nggak harus jejali dia dengan matematika habis-habisan. Tapi keterampilan lain ini di luar kurikulum yang harus Bapak Ibu latih. Kalau Bapak Ibu tahu dia ini akan menjadi anggota dewan, pimpinan dewan, Bapak Ibu nggak harus jejali dia dengan IPA, IPS, atau sesuatu yang baik. Tapi Bapak Ibu harus jejali dia dengan kemampuan komunikasi, English yang baik, supaya dia jadi orang komunikator, lobby, negosiator yang baik. Tapi kan Bapak Ibu nggak pernah membangun itu. Sehingga apa? Dari mana saya ukuran melihat itu, saya bilang. Saat saya masuk gerbang sekolah, SMP, SMA Bapak Ibu, saya nggak ngelihat di depan itu. Ini alumni, ini yang sudah jadi, ini Bapak Ibu nggak ada. Karena Bapak Ibu nggak pernah bangga dengan alumni dari sini. Kenapa Bapak Ibu nggak pernah bangga? Karena Bapak Ibu tidak pernah memprediksi. Yuk kita bangga dengan alumni sini. Bapak Ibu cari sekarang yang ada di Jabodetabek. Bapak Ibu cari yang ada di Indonesia. Bapak Ibu cari ada di sini yang sudah sukses. Tempelkan itu di depan gerbang. Sehingga Bapak Ibu bangga bahwa mereka alumni dari sini. Dan mereka juga bangga alumni dari situ. Undang mereka kemari. Jadikan mereka listener untuk adik-adiknya. Jadi Indonesia ini akan banyak kader yang jadi dewan yang hebat. Akan banyak kader yang jadi bupati yang hebat. Akan banyak yang jadi atlet yang hebat. Kenapa kita sulit membangun atlet-atlet yang hebat? Karena sekolah-sekolah tidak pernah menyiapkan atlet-atlet yang hebat. Padahal Indonesia itu terkenal, dunia-dunia luar terkenal karena atlet-atletnya. Kita mengenal, ya, Lionel Messi itu dari negara mana, tapi belum tentu kita tahu siapa presiden di negara itu. Jadi negara itu terangkat karena atletnya, karena olahraganya. Nah, ini jadi hal yang penting, saya pikir untuk sekolah, untuk berubah. Itu dari sisi sekolah. Nah, saya minta guru-guru tuh lebih seperti itu tuh, tidak terjebak dengan kurikulum, tapi mau melihat sisi itu, dirubah dengan itu. Nah, saya merevolusi mentalnya untuk yang formal begitu. Ya. Berat ini lupa, ini kayaknya visionernya tinggi sekali, tapi agak berat ini Pak. Tapi saya yakin itu bisa lah. Kita punya sebenarnya tidak ada yang memicunya, tidak ada yang mendorongnya, tidak ada yang mau menyiapkan mimpi-mimpi yang lebih besar. Gini loh cara bermimpinya. Kemudian kita tarik ke bawah, ini yang harus kita lakukan tahun ke tahun. Ya, untuk yang formal saya pikir begitu. Saya coba revolusi itu di teman-teman, mudah-mudahan ini bisa, tapi harus terus kita ingatkan ini karena mereka bertahun-tahun dalam format cara kerja yang seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di luar itu,
Saya pikir masyarakat yang sedang berkembang, apa yang inginkan sebenarnya, yang diinginkan sebagai kodrat manusia, psikologinya, supaya kita tahu bagaimana membangun pendidikannya. Tidak ada boleh manusia yang lapar. Konsepnya itu. Manusia yang lapar, dia tidak akan mampu berpikir dengan nalar yang baik. Benar, benar. Pada saat manusia tidak lapar, maka dia akan mampu berpikir dengan baik. Jernih. Ilmu apapun yang kita berikan, saat orang lapar, itu tidak bisa dicerna dengan baik. Maka kuncinya adalah tidak boleh lapar. Maka pada saat tadi investasi, kita masukkan orang bekerja, orang tidak lapar, maka kita bisa memastikan zona-zona mana yang kita pastikan itu sudah tidak lapar lagi. Desa ini industrinya bagus, penganggurannya kecil. Desa ini stuntingnya kecil. Desa ini one village, one commodity-nya hidup. Tematiknya hidup. Maka ke situ harus kita berikan proses pembelajaran yang lebih besar daripada yang lain. Karena yang lain ini, yang miskin tadi masih lapar ini. Terlalu besar energi yang kita berikan kemari, dia tidak bisa mencerna dengan baik. Maka harus kita cari tadi daerah-daerah yang sudah clear dengan persoalan lapar tadi. Itu kita harus berikan informasi yang lebih besar. Maka saya minta kepada Kominfo untuk bisa, ayo angkat ini. Semua kegiatan kita diangkat, kemudian kita tata, kita olah menjadi konsumsi publik yang baik. Mereka tahu, mereka ikut serta. Mereka menjadi bagian bagaimana keputusan-keputusan pemerintah ini dijalankan. Investor yang masuk di situ, misalnya ada satu desa kemarin mau masuk investor dari Sumatera Utara. Teman-teman dari Sumatera Utara, para pengusaha dari Sumatera Utara akan masuk untuk bertemu dengan mengolah semua komoditi jagung. Jagung itu akan mereka olah menjadi alat kosmetik. Jadi bukan jadi pakan ternak, bukan jadi pakan kan? ternak. Ya, mereka akan olah menjadi kosmetik dan mereka akan olah menjadi bahan makanan. Ya, jadi kosmetik dan bahan makanan, dua ini. Nah, kita ngobrol. Terus saya tanya, daerah mana nih yang akan menjadi mereka? Pak Bupati boleh kasihkan kami dulu rekomendasinya. Nah, rekomendasi seperti apa? Maka saya sampaikan kepada Pak Sekda, saya sampaikan kita berikan yang daerah tidak jauh dengan tenaga kerja. Berarti pengangguran. Dia berada di dalam zona yang pengangguran ini. Penganggurannya tinggi, dia buka pabriknya, menyedot tenaga kerja. Tetapi kalau dia jauh dari tempat tenaga kerja, kasihan ini tenaga kerja ini. Gaji dia akan ada keluaran untuk kos. Kos paling tidak, atau transport. Gitu kalau jauh. Benar. Nah, kita cari itu. Dapat daerahnya. Kita tawarkan daerahnya. Mereka setuju. Persoalan kedua muncul. Penolakan dari warga mungkin tinggi. Karena kemampuan menalar sesuatu itu tidak cukup. Mereka lapar. Lapar dalam tanda kutip. Lapar dalam tanda kutip. Nah, maka peran pemerintah di daerah seperti itu harus lebih besar. Hadir. Sampaikan. Jadi jangan pengusaha saja dilepas. Sampaikan kenapa ini harus hadir, supportnya sebagaimana. Kalau jagung yang Anda tanam 3 bulan itu jumlahnya sekian, harus sekian. Karena ini yang beli sudah pasti. Nah, itu diajar. Kita ajak kepala desanya. Nah, jadi proses-proses pendidikan terhadap masyarakat yang sudah di luar pendidikan formal, ini juga harus kita bangun dalam sebuah konsep tersendiri. Jadi harus kita bedakan. Supaya apa? Di sini tumbuh, persoalan lapar hilang, orang akan lebih cerdas, lebih mudah menerima masukan daripada orang yang dalam tanda kutip lapar, kemiskinan, dan sebagainya. Tidak ada pekerjaan, pengangguran. Kategori lapar saya seperti itu. Daripada orang yang berada di pendidikan formal. Dia sudah pasti bisa sekolah. Dia tadi sudah sarapan, makan siang, makan malam. Tetapi dia sedang menerima sebuah pelajaran baru, proses pendidikan. Jadi apa setelah ini? Mau kerja apa setelah ini? Bagaimana menghidupi dirinya, keluarganya, memberi kontribusi pada masyarakat, memberi kontribusi kepada negara. Ini akan, saya pikir, dua hal yang berbeda. Di sini formal tugas Dikbud, tetapi di sini tugas Kominfo. Nah, makanya saya sampaikan tadi, Kominfo tidak selesai dengan dirinya. Ya, harus bisa mampu merangkul Tempo, merangkul semua media-media lainnya. Untuk apa? Untuk membantu tadi, mendidik, mengedukasi masyarakat yang tidak lagi mendapatkan pendidikan formal, tapi dia harus mendapatkan pendidikan, pengetahuan di luar itu. Menarik ya, berarti Bapak dia benar-benar ngelihat target ya Pak ya, harus targeted banget ya Pak ya. Waduh. Tadi Bapak berulang kali ngomongin tentang kita harus mengatasi mikir yang lapar ya Pak ya. Yang lapar nih ada kelompok-kelompok yang lapar nih Pak. Kalau boleh tahu urusan ketahanan pangan ini seperti apa? Apa yang sudah Bapak siapkan urusan ketahanan pangan kita Pak? Ya, yang pertama bahwa kalau berbicara tentang dalam tanda kutip
tadi lapar adalah dia bisa menyelesaikan laparnya sendiri atau dia harus memerlukan pertolongan orang lain. Nah, maka pada saat berbicara tentang ketahanan pangan adalah melihat sumber daya alam yang ada di kita. Kita punya, sebenarnya Tegal itu punya semuanya nih. Tadi sumber daya banyak sekali. Sawah kita ada. Ya, persoalan yang harus saya jaga dari sawah itu adalah jangan sampai orang yang memiliki sawah menjadi buruh di sawahnya. Alih fungsi, lahan jual, ketidakmampuan, kemiskinan. Dia jual lahannya, sawahnya menjadi milik orang lain yang di luar Tegal. Tapi sawah itu tidak difungsikan ke yang lain, tetap sawah. Tapi pekerja di sawah itu adalah orang yang punya sawah pertama. Jadi dari pemilik sawah menjadi buruh di sawahnya. Dan ini tidak akan menyelesaikan persoalan lapar kemiskinan tadi. Justru akan memperparah. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, kita pastikan bahwa dia mengalihkan sawahnya. Itu untuk apa? Berarti untuk kebutuhan apa? Konsumtif kah? Atau ada kebutuhan lain yang mendesak? Kalau kebutuhan konsumtif, kita harus cegah itu proses peralihan. Saya pada saat saya kuliah di Malaysia, di Malaysia dulu kita ada salah satu penelitian di Thailand, di salah satu desa, di mana di desa itu adalah setiap orang menjual sawahnya itu harus ada izin kepala desa dulu. Jadi tidak serta-merta walaupun dia mempunyai sawahnya, dia punya hak milik, dia hak terkuat, lantas dia seenak-enaknya menjual sawahnya. Nah, di desa itu desa yang miskin dulu, dan pada saat saya melakukan penelitian di sana, dia bebas dari kemiskinan karena kepala desanya mengontrol orang-orang masyarakatnya yang akan menjual sawahnya. Jadi kepala desa itu turun, kenapa Anda menjual sawah Anda? Nah, apa yang bisa dibantu kalau selain menjual tanah gitu kali ya? Itu dia. Jadi pemerintah harus mikir nih, jangan sampai dia menjadi buruh di tanahnya sendiri. Pemerintah harus berikan apa ini supaya dia tersupport, selesai persoalannya tanpa harus menjual tanahnya dulu. Nah, untuk itu makanya saya sampaikan bahwa ada yang hampir hilang di negeri kita, gotong royong dan koperasi. Itu sebenarnya harus dijaga. Jadi itulah menjadi pembantu tadi, yang membantu kita. Gotong royong kebersamaan, ngelihat orang lain sakit, kita juga sakit. Melihat masyarakat kita sakit, kita juga seharusnya sakit. Dan koperasi itu menjadi wadah untuk bisa saling membantu. Karena yang sakit, yang lihat orang sakit ini pun kadang-kadang kita membantu, kita nggak punya kemampuan. Tapi kita udah nyimpan nih segala sesuatu untuk bantu orang lain di koperasi. Baik membantu diri kita atau orang lain. Tetapi itu sebenarnya juga hampir hilang di kita ini. Padahal itu nilai luhur yang bagus banget yang harusnya kita pertahankan sampai saat ini sebenarnya. Nah, jadi kalau ketahanan pangan itu adalah sebenarnya kita sudah cukup punya sumber daya alam yang baik. Kita hanya perlu teknologi juga lagi untuk bisa memastikan bagaimana seluruh sumber daya alam yang ada tadi betul-betul optimal untuk menghasilkan komoditi-komoditi yang ada di atasnya. Baik itu padi, baik itu cabai ataupun sayur-sayuran lainnya. Tidak bisa lagi sekarang tidak kita meninggalkan teknologi. Di beberapa negara, Jepang misalnya, itu sudah di lahan sempit pun mereka bisa mencukupi produk-produk komoditi itu untuk bisa menyelesaikan persoalan kemiskinannya dan malah bisa memberikan nilai lebih. Nah, jadi kita dengan lahan yang luas tidak bisa, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, mereka di lahan sempit justru bisa memproduksi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ke Vietnam itu berada di garis pantai. Mereka nyaris tidak ada lahan yang luas, bukit. Tetapi mereka menjadi negara pengekspor beras. Justru kita mengimpor beras juga dari Vietnam. Padahal sawah kita seharusnya jauh lebih luas dan lebih banyak daripada Vietnam. Kenapa? Karena teknologi. Kemudian Vietnam dalam waktu dekat juga akan menjadi negara pengekspor kopi terbesar setelah Brazil. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Padahal kopi itu hidup di dataran tinggi. Dan mereka ada di tepi pantai. Dan kita punya. Kenapa? Teknologi. Kembali ke teknologi. Nah, siapa yang harus berperan untuk bisa memastikan bahwa teknologi ini bisa sampai kepada masyarakat? Ya, pemerintah daerah. Khususnya Kapetan. Ya, jadi dinas-dinas pertanian itu nggak bisa melihat lagi bahwa ada petani, ada lahan. Nggak bisa seperti itu. Tetapi ada petani, ada lahan, ada teknologi tidak? Nah, faktor itu harus diingat. Jadi bukan hanya persoalan ada petani, ada lahan, tetapi ada teknologi tidak? Nah, itu juga bagian yang harus menjadi include, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditinggalkan salah satunya.
Ya, jadi ada lahan walaupun lahannya sempit. Apalagi kita punya lahan yang luar biasa luas. Wah. Jadi kalau itu bisa kita hadirkan di teknologi, kemudian petaninya bisa kita pastikan bisa menangkap teknologi dengan baik, lahan bisa kita jaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan Iya, ataupun lahan dimiliki oleh para orang lain sementara petaninya menjadi buruh di sawahnya sendiri. Kita bisa selesaikan itu dengan regulasi, maka mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan Tegal itu akan menjadi bukan hanya menjadi penyangga untuk komoditi pertanian yang ada di Tegal, tapi mampu menyelesaikan di daerah sekitar. Baik, Kita Pak. optimis untuk itu. Aduh, kita tunggu Pak, kita tunggu berbagai inovasi-inovasi itu Pak. Baik. Setuju banget soal teknologi Pak. Kayaknya sekarang udah kita nggak bisa lepas ya Pak dari teknologi sekarang ya Betul. Pak ya. Dari segi individu dan juga komunitas ya Pak ya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Iya. Perusahaan pariwisata, tadi Bapak sudah sempat ngomongin tentang air pemandian Guci yang keren banget Pak. Dan itu luas sekali ya Pak ya. Iya. Apa mungkin yang masih bisa kita tingkatkan lagi Pak di Tegal dari segi pariwisata Pak? Yang pertama adalah digital etiqueting. Itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, publikasi kepada seluruh masyarakat umum bahwa setelah dia membayar tiket, dia dapat apa. Oke. Iya. Selama ini kita tahu, oke bayar sekian. Ini buat apa aja Iya. gitu kan Pak ya. Kan tidak ada keterbukaan itu. Sehingga sampai di dalam tiba-tiba kok ada bayar lagi tiket ini lagi. Iya, benar. Atau ternyata sampai di dalam kok cuman fasilitasnya begini nih. Iya. Keterbukaan. Jadi yang pertama etiketing, kemudian keterbukaan dari yang dibayar itu apa. Kemudian aman, nyaman. Aman, benar. Nyaman. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman bahwa karena saya kuliah di Jogja, kemudian saya lama berada di Jogja, saya melihat Malioboro itu sesuatu yang dibangun walaupun itu kan bukan sumber daya alam. Iya, benar. Itu kan proses penataan bagaimana kearifan lokal, bagaimana masyarakat menjaga budayanya, budaya itu diangkat ke permukaan sehingga menjadi daya tarik. Iya, benar. Dan Jogja itu kita kangen. 2 tahun nggak ke Jogja, kita nggak ngeliat Malioboro, kita kangen banget, pengen ke sana lagi gitu. Dan itu bukan sumber daya alam, tetapi itu adalah kearifan lokal dan budaya yang diangkat, membuat orang jadi rindu untuk datang lagi ke Jogja. Walaupun Jogja hari ini sudah mengembangkan juga dengan memanfaatkan wisata lain yang ada, kuliner-kuliner di tengah sawah, ya kemudian itu kan bagian sebenarnya bukan yang utama. Yang utamanya adalah Malioboro. Orang datang ke Malioboro, baru orang mencari fasilitas lain. Ini kita sudah dititip Tuhan, ya, bahwa sumber daya yang bagus banget ya. Bagus banget gitu, yang luar biasa gitu. Lantas kita kemudian tidak mengelola ini dengan baik. Ya, berarti kita percaya nih, kalau kita googling sekarang bahwa daerah-daerah yang sumber daya alamnya bagus, itu ada kutukan sumber daya alam. Boleh di googling itu, ya. Itu menjadi sebuah momok bahwa hampir semua daerah-daerah yang sumber daya alamnya tinggi, bagus, itu miskin. Karena ada kutukan sumber daya alam. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu tuh. Karena menurut saya bahwa justru dengan orang yang sumber daya alamnya bagus ini, yuk kesempatan kita cabut kutukan tersebut, kita buat bahwa sumber daya alam ini benar-benar mampu mensejahterakan kita, mampu mengangkat daerah tersebut menjadi daerah yang betul-betul makmur, sejahtera, bisa menjadi dengan uang-uang itu kita bisa buat sport model yang nggak ada di tempat lain. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan di Guci ini? Yang pertama memastikan bahwa orang bisa rindu, sama seperti rindu tadi. Kayak Malioboro tadi ya. Nah, maka listnya adalah supaya rindu itu apa? Nah, kita harus membangun checklistnya. Ini sudah buat orang rindu nggak? Ini sudah buat orang rindu nggak? Kenyamanan sudah apa belum? Itu yang membuat orang rindu. Sudah atau itu belum? Dia yang membuat Murahnya juga itu murah banget kan kalau ke sana ya Pak ya. Itu yang membuat orang rindu. Setuju. Kalau kita nggak membuat checklist rindu dari sebuah pariwisata, Checklist rindu kita nggak akan baik. bisa menyelesaikan pariwisata yang hebat. Jadi justru yang harus kita bangun itu adalah checklist rindu. Nah, kalau orang sudah rindu, orang akan mengorbankan apapun. Dia lupa dia nggak punya uang. Dia lupa dia bahwa setelah dia berwisata dia akan mikir lagi bayar kos-kosannya. Dia lupa bahwa setelah dia pariwisata itu dia harus membayar cateringnya. Dia lupa.
Karena rindu akan mengalahkan segala hal. Maka buatlah rindu di daerah pariwisata kita. Nah, checklist rindu inilah yang sedang kita bangun. Wow. Salah satu checklist rindu tadi keamanan, kenyamanan, transparan, ya, keterbukaan, membagi hasil antara pariwisata dengan masyarakat Oh setempat, iya, itu sehingga benar masyarakat juga. setempat menjadi ramah, dia bahagia. Makin ramai orang datang, dia makin senang, Iya, karena dia iya. akan mendapat bagi hasil dari ini. Nah, transparansi bagi hasil juga menjadi penting. Daerah wisata yang ramah pasti akan menjadi ini. Nah, supaya checklist rindu itu juga bersih. Iya, Pasar yang benar, bersih, benar. sungai yang bersih. Itu bagian dari checklist rindu. Heeh. Nah, jadi kalau orang melupakan checklist rindu tadi, wisatanya nggak akan bisa terangkat Setuju, dengan setuju. baik ke Apalagi permukaannya. kan ini pemandian air panas ini kan healing ya Pak ya. Betul. Artinya mungkin urusan wellness, industri apa pariwisata wellness kan sekarang juga Iya, lagi heboh Pak. Mungkin iya. itu bisa ditambahin juga tuh Pak. Nah, saya kan eh, ngobrolin pariwisata dengan teman-teman. Saya juga membangun ini kan penataan wajah Kota Selawi ini. Oke. Penataan wajah Kota Selawi bukan hanya persoalan bagaimana Selawi itu menjadi ibu kota dari Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Tetapi Selawi ini menjadi penyangga dari kebutuhan yang tidak didapatkan oleh teman-teman para wisatawan di Guci. Contoh, eh, Guci itu juga pada saat berbicara Guci itu adalah berbicara tentang lingkungan. Ya. Tidak boleh kita membangun pariwisata di sana dengan mengabaikan lingkungan. Ya, pasti. Justru pada saat kita mengabaikan lingkungan, maka wisata tersebut tidak akan awet, Ya. tidak akan sustainable. Dia dinginnya akan berkurang. Kita bisa melihatlah di puncak dan di beberapa tempat yang lain. Sejuknya menjadi berkurang karena lingkungan pohon-pohon mulai hilang. Kemudian kalau kita juga tidak menjaga lingkungan, justru daerah wisata tersebut menjadi daerah yang tidak aman. Banjir, longsor, dan sebagainya. Maka itu menjadi titik yang ini. Maka perlu penyangga. Dan penyangganya ini Selawi. Salah satu misalnya untuk membuat orang nyaman, untuk membuat orang betah, untuk bisa membuat bahwa keadilan terhadap proses pendapatan kesejahteraan, maka penguatannya adalah di Selawi. Di beberapa tempat wisata di negara-negara yang sudah maju, Jepang misalnya, Ya. kalau kita melihat bagaimana Jepang mengatur wisatanya, justru pusat perbelanjaan oleh-oleh tidak ada di tempat wisata tersebut, Oh, gitu. hanya sedikit. Ya, ya, Jadi ya, kalau ya. mau beli oleh-olehnya Gucci itu turun dulu ke Turun Selawi. dulu ya. Di Selawi itu ada kawasan areal menjual semua oleh-oleh Gucci. Nah, jadi Gucci ini nggak rusak. Nggak rusak dengan dibangun berbagai tempat-tempat jualan, Kios-kios gitu ya. kios-kios yang nggak tertib, merusak lingkungan, sampah sembarangan. Justru beli oleh-olehnya di bawah. Ya, ya, ya. 30 menit turun dari kawasan Gucci, mereka langsung ketemu. Mereka langsung ketemu nih. Nah, ketemu dengan tempat-tempat. Termasuk kawasan-kawasan untuk menuju ke Gucci ini kita bangun. Nah, kita punya WKJ, wisata kesehatan jamu. Oke, Iya, menarik banget Pak itu Pak. iya. Jadi view-nya bagus. Kalau kira-kira sebelum pergi ke Gucci, aduh nggak mau ke Gucci nih, kenapa? Asam urat saya kambuh. Nggak Oke. apa-apa, justru harus pergi ke Gucci. Tapi mampir dulu di WKJ, minum Oke. jamu asam urat dulu, baru naik ke. Nah, kita juga bangun itu. Nah, sudah siap Pak ini 100% belum? Tapi saya yakin dengan blueprint yang kita siapkan ke depan, Gucci itu mampu menawarkan hal-hal yang saya pikir tidak ada di tempat lain. Checklist rindu bisa kita dapatkan semuanya. Kita tunggu Pak, Iya, semoga segera bismillah. Saya terlaksana pikir- ya semua checklist Iya, rindunya agar betul, kita betul. rindu balik lagi terus Betul, ke betul. kawasan Insya Tegal Allah. ini Pak, ke kawasan Iya. Kabupaten Tegal. Keren. Pak ini luar biasa, nggak ya. terasa nih Pak, banyak sekali yang kita obrolin Pak. Terima kasih Iya. banyak loh Pak Sama-sama, informasi-informasinya. sama-sama, Pak. Sama-sama. Tapi mungkin ada pesan terakhir Pak yang ingin disampaikan, pesan kunci kepada pemirsa kita. Silakan Iya, Pak. baik, membangun daerah itu tidaklah mudah. Saya menyampaikan bahwa pada saat kita menjadi pemimpin di daerah, itu bukanlah persoalan yang mudah. Mudah mungkin pada saat kita diberikan oleh Tuhan rezeki yang banyak, kemudian wajah yang mungkin ganteng, cantik, ya kita diberikan sifat yang dermawan, atau kita punya orang tua yang sudah punya nama baik. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi yang paling penting menjadi pemimpin saat ini adalah pemimpin yang mampu melihat perubahan yang akan datang di depan itu apa. Ya, kemudian pemimpin yang siap mental untuk menerima kritikan.
Pemimpin yang paling baik itu adalah pemimpin yang paling siap menerima kritikan. Karena bagi saya kritikan itu dua dampaknya. Yang pertama, jika kritikan itu benar, maka sudah terbantu kita melihat sisi yang tidak mampu kita lihat. Sehingga dengan cepat kita bisa memperbaiki sesuatu yang tidak terlihat tadi menjadi lebih baik. Jika kritikan itu salah, maka kita tahu bisa introspeksi diri. Berarti ada salah dalam saya menyampaikan, publikasi saya salah. Sehingga perlu bentuk tim publikasi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Begini loh yang sebenarnya. Maksud saya begini loh, begini loh. Nah, jadi belajar yang paling baik itu menjadi pemimpin itu adalah belajar dari kritikan. Hadapi kritikan, terima kritikan, cari kritikan. Agar kita bisa memastikan bahwa wilayah kita, tempat kita bekerja, ya, tempat kita ingin membuat masyarakat di tempat kita sejahtera itu bisa kita wujudkan dengan cepat. Kalau tidak, 5 tahun akan berakhir, 10 tahun akan berakhir, terus kita review ke belakang. Maka kita hanya bangga dengan diri kita sendiri. Saya sudah bangun ini, saya sudah bangun ini. Tapi saat kita tanya kepada masyarakat, bangga tidak dengan pemimpin itu? Tidak, Pak. Nggak buat apa-apa. Nah, jangan sampai kita menjadi pemimpin yang bangga dengan diri kita sendiri, tapi tidak pernah orang lain merasa bangga dengan kehadiran kita. Maka cara paling mudah adalah jadi pemimpin yang siap menerima kritikan. Mungkin itu. Jadi pemimpin yang siap menerima kritikan. Terima kasih banyak Bapak informasinya. Semoga berbagai informasi ini bisa memberikan pencerahan bagi pemirsa Tempo sekalian. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita yang menarik sekali bersama pejabat Bupati Tegal, Bapak Agustiarsyah. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata, saya Mitra Tarigan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.